Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Mari kita mengawali ibadah ini dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami boleh ada di dalam sukacita saat ini, sebab kami berjumpa kembali dengan Allah yang hidup di dalam kebaktian ini. Bapa, hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami mau bersama-sama menggumuli bagaimana kami berjalan di jalan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami sehingga di dalam setiap pujian, doa, dan juga setiap yang kami naikkan kepadamu, kami boleh menghayati perjumpaan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Dimohon seluruh jemaat untuk berdoa secara pribadi. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami seluruh jemaat. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepaskan dari cengkeraman keinginan-keinginan duniawi kami. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat yang ketiga adalah berita anugerah bagi setiap kita yang datang kepadanya. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka.
Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Mari kita memasuki pelayanan firman dalam doa. Bapa, kami menghayati bahwa di dalam tangan-Mu, di dalam jalan-Mu kami aman. Kami melewati sukacita dan duka cita, kami tetap di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Namun Bapa, kami membutuhkan bagaimana Tuhan bersabda bagi kami, sehingga kami boleh diterangi di dalam menjalani kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, jikalau sebentar kami mendengar suara Tuhan, sabda-Mu, mampukan hati kami, pikiran kami, tangan dan kaki kami diterangi oleh sinar Tuhan sendiri. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Berbahagialah kita yang menerima sabdanya dan melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Berhasil di jalan Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah tema dari ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, berhasil. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan ke belakang. Apakah hidup Bapak Ibu Saudara sudah dianggap berhasil? Apakah di dalam pekerjaan? Apakah di dalam hidup berkeluarga? Apakah di dalam mengasuh anak-anak? Apakah di dalam hidup melayani Tuhan? Monggo, Bapak Ibu Saudara boleh menggumuli dalam aspek-aspek hidup yang mana Bapak Ibu melihat bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara bisa disebut berhasil. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa mengatakan bahwa di dalam seluruh aspek hidup mereka bisa disebut berhasil. Kita bisa dengan mudah mengatakan di dalam pekerjaan saya berhasil, karena saya sudah mencapai titik-titik tertentu di dalam pekerjaan saya. Saya sudah mencapai laba atau keuntungan sekian jikalau kita pedagang. Saya sudah mencapai jabatan tertentu jika kita ada di dalam pemerintahan, dan seterusnya. Di dalam pekerjaan tentu ada tolak ukurnya Bapak Ibu untuk menentukan apakah kita bisa disebut berhasil ataukah gagal. Nah, bagaimana dengan hidup berkeluarga? Bagaimana dengan hidup mengasuh anak-anak sebagai orang tua? Bagaimana
kita ketika mengambil posisi sebagai anak-anak membahagiakan orang tua, apakah kita sudah berhasil? Dan apa tolak ukurnya? Nah, tentu ini bergantung pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Apa yang mau kita jadikan tolak ukurnya? Hari ini kita melihat bagaimana keberhasilan di jalan Tuhan, dalam hidup melayani Tuhan. Tentu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita bersama dengan pasangan, dengan keluarga, ketika kita mengasuh anak-anak kita, ketika kita membahagiakan orang tua kita, ketika kita ada dalam pekerjaan, semuanya tercakup di dalam hidup di jalan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa memilih-milih Bapak Ibu. Mau menjadi orang Kristen yang hidup di jalan Tuhan di dalam pekerjaan saja, tapi di dalam keluarga kita tidak mau berusaha untuk melakukannya. Ataukah sebaliknya, di dalam hidup berkeluarga, mengasuh anak-anak kita berusaha sekuat tenaga untuk hidup di jalan Tuhan, tetapi di dalam pekerjaan kita ternyata seorang penipu. Tentu tidak bisa melakukan hal tersebut. Seluruh aspek kehidupan kita dilakukan dengan sekuat tenaga di jalan Tuhan. Lalu, apa titik keberhasilannya? Bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan hidup kita? Apakah sudah berada di jalan Tuhan ataukah tidak? Paulus mempersaksikan Bapak Ibu, menyampaikan kepada jemaat Tesalonika bagaimana Paulus dan rekan-rekan para pemberita Injil mengerjakan usaha mereka. Usaha, jerih lelah, siang dan malam diungkapkan ya, bagaimana mereka Paulus dan rekan-rekan ini bekerja siang malam untuk memberitakan Injil. Berarti di sana Bapak Ibu bukan terletak semata-mata pada hasil akhirnya. Apakah Injil itu diterima secara penuh oleh orang-orang yang kepadanya mereka menjadi objek dari pewartaan Injil itu? Tetapi ada proses yang mau dijelaskan oleh Paulus yang sudah dialami dan dilakoni. Yakni jerih payah, siang malam berarti sekuat tenaga ya. Seluruh hidup mereka, hati, pikiran, jiwa mereka terarah untuk memberitakan Injil. Bahkan Paulus menyatakan juga bahwa jemaat Tesalonika adalah saksi, melihat sendiri betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Berarti usaha itu, proses itu diketahui oleh orang lain Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang tersembunyi. Banyak orang yang menjadi saksi. Lalu, hal yang selanjutnya yang menarik adalah di dalam proses itu, Paulus dan rekan-rekan pemberita Injil mengambil peran. Perannya apa? Perannya adalah seperti bapa terhadap anak-anaknya. Bagaimana seorang bapa bersikap terhadap anak-anaknya? Yaitu menasehati, menguatkan hati seorang demi seorang, dan meminta supaya anak-anaknya ini, jemaat Tesalonika dan juga jemaat lainnya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dengan demikian kemudian menjadi sumber dari ucapan syukur yang tidak ada putusnya, baik bagi Paulus maupun bagi jemaat Tesalonika. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus justru menunjukkan adanya perhatian pada proses, bukan hasilnya. Hidup di jalan Tuhan bukan bicara soal akhirnya Bapak Ibu, tapi bicara soal apa yang sudah dijalani, apa yang kita saat ini sedang lakoni. Seringkali Bapak Ibu Saudara, saya mengingat mungkin ada orang-orang yang mengatakan, lah nanti ikut Tuhannya kalau sudah akhir-akhir ya, sudah mau meninggal dunia, sudah ada di ujung nanti baru saya akan dengan sepenuh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah iya kalau dikasih kesempatan Bapak Ibu. Kalau ternyata kesempatan hidup kita itu terputus begitu saja, tiba-tiba kita nggak tahu ya umur kita berapa. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, Paulus mengingatkan kita betapa pentingnya menghargai proses, menjalani jalan Tuhan itu dari awal sampai dengan akhirnya. Bukan hanya akhirnya saja, bukan hanya awalnya saja, tetapi di dalam perjalanan itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah kita juga melihat bahwa itu adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh orang-orang. Bukan di dalam rangka untuk berlaku arogan, sombong di hadapan orang lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa sungguh-sungguh citra Allah kita tunjukkan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang penuh dengan welas asih,
baik di dalam pekerjaan maupun keluarga, pasangan hidup kita bisa mempersaksikan itu, anak-anak bisa juga mengatakan, ayah saya seorang ayah yang hebat, ibu saya adalah ibu yang hebat, yang taat kepada Tuhan. Suami saya adalah suami yang sangat mengasihi Tuhan. Istri saya adalah istri yang sangat mengasihi Tuhan. Majikan saya adalah majikan yang baik. Pelayan saya adalah pelayan yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian hidup di jalan Tuhan itu berhasil. Karena apa? Karena orang tahu persis melihat diri Tuhan di dalam diri kita. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita berperan seperti Bapa terhadap anak-anaknya, menasehati, menguatkan, kemudian mengajak orang lain untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi seperti Bapa terhadap anak-anaknya, hidup di jalan Tuhan kan seperti itu. Pertanyaan yang kita harus tanamkan dalam hati kita adalah, sudahkah saya mengerjakannya? Sudahkah saya, nasihat yang saya berikan kepada orang lain, penguatan yang saya berikan kepada orang lain, dan juga permintaan kita agar orang lain hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu apakah kita sudah lakukan? Sehingga sungguh-sungguh orang gak cuman tidak mengatakan kepada kita jarkoni, ya, hanya bisa berujar saja, tidak bisa melakoni. Nah, bukan seperti itu seorang bapa terhadap anak-anaknya. Seorang anak bisa melihat sungguh-sungguh apakah bapaknya mengerjakan apa yang ia katakan, ataukah ia hanya menjadi seorang bapa yang hanya bisa memberitahu anak-anaknya namun tidak bisa melakukannya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hidup berhasil di jalan Tuhan adalah hidup yang dipenuhi dengan syukur. Syukur karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi inspirasi buat orang lain. Paulus bersyukur karena firman Allah yang diberitakan oleh Paulus diterima Bapak Ibu, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai firman Allah yang bekerja. Saya merenungkan begini Bapak Ibu, jikalau kita mendengar khotbah seorang pendeta, jikalau kita mendengar kisah-kisah inspirasi dari seseorang yang terkenal, mari kita melihat itu, mengkritisinya, menggumulinya bukan dengan mengatakan, oh luar biasa ya dia, karena itu adalah cerita dari Pak Presiden, atau itu adalah khotbah Pak Pendeta, maka itu menjadi benar, maka itu tidak akan salah, maka itu pasti adalah sesuatu yang baik. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi Paulus sungguh bersyukur karena apa yang mereka sampaikan, yang diberitakan itu diterima sungguh-sungguh sebagai firman Allah. Jemaat Tesalonika menggumuli, menghayati bahwa apa yang dikatakan itu adalah firman Allah yang hidup. Yang tentu di dalamnya Paulus menjadi perantara dari firman Allah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan demikian maka kita tidak melihat manusianya. Kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam diri setiap pribadi demi pribadi di antara kita, sesama anggota jemaat dan juga simpatisan. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita melihat hidup kita sebagai hidup yang berhasil di jalan Tuhan. Mari kita mengerjakannya dengan segenap hati. Amin. Saatnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengingat di dalam doa syafaat ini, saudara-saudara yang kami kasihi yang saat ini sedang sakit, ada di dalam masa pemulihan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang menjamah mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka turut boleh bersama-sama dengan kami bersekutu kembali. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, saat ini berusia lansia, mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, mereka yang patah semangat, mereka yang saat ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mampukan Tuhan saudara-saudara kami ini, orang tua kami ini, untuk terus menjadi teladan di dalam iman. Kami percaya Kau yang melingkupi mereka, menguatkan dan memampukan mereka. Kami berdoa untuk setiap pasangan-pasangan hidup yang ada menjadi bagian dari keluarga GKI Weleri Plelen. Kami percaya mereka diberi kekuatan, cinta kasih, kesatuan dari Tuhan sendiri. Mereka boleh memiliki hati yang terpaut satu sama lain. Mereka boleh Engkau kuatkan, dan setiap relasi menjadi relasi yang penuh dengan pengampunan dan cinta kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang memasuki usia remaja dan pemuda. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan mereka masa depan yang baik, yang cerah. Kami juga percaya Tuhan menuntun melangkah-langkah mereka. Mereka boleh dipenuhi dengan nilai-nilai yang positif. Mereka boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka menjadi teladan iman pula. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Kami percaya Tuhan pertumbuhan mereka, kepribadian mereka Engkau bentuk sedemikian rupa, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami, pemerintah kami di tengah pandemi COVID-19. Tiada henti kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Ini semua menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan, Engkau akan memberikan pemulihan bagi dunia ini. Kami percaya melalui tenaga medis dan non-medis yang berjuang untuk melakukan tugas dan panggilan mereka, dan juga pemerintah kami yang mengambil kebijakan-kebijakan, Engkau bertahta, Engkau berkarya melalui mereka semua. Bapa, kami berdoa untuk GKI Weleri Plelen. Di tengah usaha kami, upaya kami untuk melayani Tuhan, bersekutu dan juga bersaksi di tengah kesulitan dan keterbatasan. Bapa, biarlah kami boleh bersinergi, bersatu padu dengan kekuatan kami dan juga dengan berkat dari-Mu, kami boleh sungguh-sungguh melakukan peranan kami sebagai gereja Tuhan. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam satu nama, yang di Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Dalam kesempatan ini, kita hendak bersyukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat, atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 312905595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita berdoa untuk pengumpulan persembahan ini. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan, sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalamnya setia, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita, kini dan selamanya. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalan-Mu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.